Bahasan kita kali ini kaitannya soal apes. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini kaitannya soal apes. Apa itu apes? Secara bahasa, apes artinya suatu kondisi celaka, sial atau tidak beruntung. Termasuk seret rezeki, susah jodoh, susah mencari kerja, sering diremehkan dan tidak dihargai, atau juga mengalami kecelakaan. Kadang ketika nasib apes ini datang terus-menerus, kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya yang menjadikan kita apes ini apa? Apes atau nasib sial itu disebabkan energi negatif. Energi negatif bisa muncul karena bawaan lahir, karena masa lalu, perbuatan sia-sia, pikiran buruk maupun kiriman orang. Namun di luar kelima penyebab ini, sering kita tidak sadar bahwa ada hal-hal sederhana di rumah kita yang diam-diam turut mendatangkan sial juga. Anda yang sudah cukup lama mengikuti saya, mungkin masih ingat. Dulu pernah saya sampaikan benda apa saja yang sebaiknya kita singkirkan, karena dipercaya bahwa sial. Termasuk yang saya sebutkan ketika itu adalah jam mati. Lalu tanaman berduri atau tanaman hias lain yang sudah mati tapi masih dipajang di dalam rumah. Selanjutnya kaca atau cermin yang rusak maupun retak. Kemudian keran atau pipa yang bocor. Sarang lebah, sarang laba-laba, dan guguran daun kering. Nah, bila kita mengacu pada banyaknya kepercayaan yang ada di masyarakat, maka masih ada lagi benda-benda yang dianggap membawa sial. Sehingga lebih baik disingkirkan dari rumah. Atau setidaknya dipindahkan agar tidak menurunkan keberuntungan. Apa saja benda ini? Yang pertama adalah payung yang terbuka. Kalau payung dibawa masuk, ya baiknya dalam keadaan tertutup. Kalau payung masih basah dan otomatis masih terbuka, baiknya ditinggal di luar rumah, di teras misalnya. Kemudian yang kedua adalah kalender, tapi tidak semua kalender. Dianggap membawa sial jika yang Anda pajang ini adalah kalender lama, bukan kalender tahun sekarang. Atau kalendernya ini Anda pajang di pintu depan. Selain dipercaya membatasi kemakmuran, juga dipercaya memperpendek umur penghuni rumah ini. Meskipun tentu saja umur itu di tangan Tuhan. Tapi bagaimanapun memasang kalender di pintu depan atau memajang kalender lama masih merupakan hal yang bisa kita hindari. Jadi tidak ada salahnya bila lebih baik tidak dilakukan saja. Lalu yang ketiga adalah keset kaki yang bertuliskan nama anggota keluarga. Soalnya keset kaki itu diinjak-injak dan kerap berakhir kotor. Makanya dianggap bawa sial bila kita sengaja menggunakan keset kaki yang dipesan secara custom dan bertuliskan nama-nama penghuni rumah. Jika ingin menggunakan barang custom, tuliskanlah nama pada barang-barang yang peletakannya di atas, bukan di bawah dan diinjak. Lanjut ke barang yang keempat, yaitu lukisan. Tapi lukisan ini menggambarkan bencana, misalnya situasi peperangan, kapal yang tenggelam, atau adegan buruk lainnya. Adapun barang yang terakhir adalah kursi goyang. Ada yang percaya bahwa bila ada kursi goyang yang kosong dalam rumah, itu sama halnya kita sengaja mengundang agar makhluk halus duduk di sana. Sehingga Anda jadi sering melihat kursi goyang ini bergerak sendiri. Meskipun bergeraknya mungkin karena tertiup angin, pada akhirnya Anda tetap merasa tidak nyaman. Sehingga lebih baik bila memang tidak selalu dipakai, maka tidak perlu ada kursi goyang di dalam rumah. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur ada energi negatif di rumah kita? Yang mana energi negatif ini terlanjur membawa sial dan menyebabkan kita sering apes. Lebih baik Anda ruatan dulu. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dibersihkan dari energi negatif yang menyebabkan kesialan. Ketika ruatan, bukan hanya orangnya saja yang diruat, tapi rumahnya juga. Sebab seringkali hawa buruk ini berasal dari kediaman kita. Cara ruatan ini bagaimana? Pakai garam pengeruat. Hubungi nomor yang tertera di layar dan sampaikan bahwa Anda ingin melakukan ruatan. Yang dibutuhkan nanti adalah nama dan tanggal lahir Anda. Nama dan tanggal lahir ini kita gunakan untuk meritualkan garam yang dijadikan media untuk melakukan ruatan.
Inilah yang disebut garam pengeruat. Setelah garam selesai diritualkan, garamnya dikirim ke alamat Anda. Makanya nanti kita butuh alamat lengkap Anda juga. Lebih jelasnya hubungi nomor yang tertera. Setelah melakukan ruatan ini, harapannya semoga kedepannya lebih beruntung dan tidak sering apes lagi. Kaitannya dengan apes ini, apakah di daerah Anda ada kepercayaan juga soal benda apa yang dianggap membawa sial? Jika ada, boleh tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.